Terima kasih Pastor Yongki dan semua keluarga besar BMC yang ada di New York dan di kota-kota lain juga yang ada di Indonesia. Shalom semuanya. Luar biasa. Hari ini firman Tuhan sesuai dengan tema gereja kita, yaitu Be Resilient atau jadilah tangguh. Menjadi orang-orang yang tangguh. Nah, untuk menjadi orang yang tangguh, berarti kita memiliki kemampuan untuk bangkit kembali setelah mengalami kesulitan dan tantangan. Kita baca dulu di dalam Yakobus 1 ayat 12, firman Tuhan begini. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Kalau di dalam terjemahan NVC dikatakan begini. Di dalam terjemahan Yakobus 1 ayat 12 tadi, di terjemahan NVC dikatakan, orang yang dicobai dan tetap kuat seharusnya berbahagia setelah mereka membuktikan imannya. Allah akan mengganjar mereka dengan hidup kekal. Allah menjanjikan hal ini kepada semua orang yang mengasihinya. Saudara, tadi dikatakan orang yang tahan uji, yang bertahan di dalam pencobaan, apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Kita itu kalau ada ujian dan saudara menang, itu ternyata punya upah saudara. Jadi Tuhan itu nggak cuma mengizinkan kita mengalami pencobaan, tetapi ada upah dari setiap kemenangan kita. Seringkali ujian yang kita hadapi tidak semua itu karena Tuhan mengizinkan, tidak semuanya dari setan. Kadang-kadang ujian terjadi karena kesalahan kita, karena kebodohan kita, karena dosa, ada banyak hal. Dan selama kehidupan, kita itu akan banyak menghadapi masalah. Kita semuanya pasti pernah ngalami. Saya kayaknya semua masalah pernah saya alami. Misalnya masalah ditipu, difitnah, dikecewakan, ditolak, dipermalukan, kemudian disakiti, kemudian di ngomongin, ya kan? Dihina, kemudian ya banyak hal. Itu kayaknya semua sudah pernah saya alami. Mungkin Bapak Ibu cuma mengalami 2 atau 3 hal. Juga ada banyak masalah-masalah yang terjadi karena bencana alam, karena masalah-masalah yang di luar kendali kita, bukan kesalahan kita, tetapi itu terjadi. Bahkan kadang kita menanggung kesalahan orang lain. Tetapi di sisi Tuhan, semua masalah-masalah itu akan membentuk kita. Setan itu iblis ya, itu suka membuat kita punya masalah. Karena masalah itu timbul karena 3 hal. Karena iblis, karena yang kedua karena kesalahan kita sendiri. Kedua karena Tuhan izinkan untuk membuat kita terlatih. Karena ujian Tuhan izinkan terjadi supaya kita terlatih. Nah, tetapi setiap masalah yang timbul di dalam kehidupan kita, iblis ingin kita hancur. Tetapi bagi Tuhan, Tuhan itu bisa mengubahnya untuk membuat kita itu terlatih memiliki sebuah mental, karakter itu menjadi orang yang tangguh. Saudara tadi dikatakan bahwa kita itu harus menjadi orang-orang yang tangguh. Tangguh itu artinya kita memiliki kemampuan untuk bangkit lagi setelah mengalami kejatuhan, setelah mengalami kesulitan, setelah mengalami tantangan. Orang yang tangguh itu bisa bangkit berdiri kembali. Tetapi orang yang pecundang, sekali jatuh, dia itu menjadi kecewa, menyalahkan banyak hal, dan dia tidak bisa bangkit karena mengasihani diri sendiri. Saudara harus tahu, mengasihi diri sendiri dan mengasihani diri sendiri adalah 2 hal yang berbeda. Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah orang lain seperti mengasihi dirimu sendiri." Mengasihi diri sendiri itu perintah Tuhan.
Kita harus bisa mengasihi diri. Gimana mengasihi diri sendiri? Dengan cara engkau harus tahu bahwa engkau butuh keselamatan. Sehingga engkau harus mencari Tuhan yang benar. Kamu harus hidup dalam pertobatan karena kamu tidak mau dirimu terbuang ke neraka. Karena kamu mengasihi dirimu, kamu tidak mau kepahitan. Kamu tidak mau menyiksa dirimu dengan pikiran yang negatif. Kamu mau menjadi orang yang kuat dan sebagainya. Tapi mengasihani diri sendiri artinya dia menyalahkan banyak hal untuk nasibnya. Kalau dia mengalami masalah, kalau dia mengalami kecewa, dia suka mencari kambing hitam, dia menuntut setiap orang berpusat pada dirinya, mengasihi dia, memperhatikan dia, dan dia itu selalu terus tidak mau bangkit karena dia ingin terus dikasihi. Itu mengasihani diri sendiri. Nah, di dalam kehidupan kita menjadi orang yang tangguh, itu adalah perintah. Makanya Alkitab berkata, teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkan. Kita itu harus menjadi orang-orang yang tangguh. Tangguh itu perintah. Menjadi orang yang bisa meneguhkan diri sendiri. Nah, sekarang kita dulu pernah ya, saya nggak tahu Pastor Yongki atau siapa yang pernah menyampaikan tentang kaca, ya perbedaan antara kaca dan dan baja. Baja dan kaca, dua benda yang berbeda. Kalau ada palu yang memukul baja, maka baja itu akan semakin terbentuk. Tetapi kalau palu itu memukul kaca, maka kaca itu akan hancur. Jadi, masalahnya itu bukan di palunya, tetapi masalahnya adalah benda apa yang dipukul oleh palu. Nah, kaca itu kita tahu, kaca itu adalah benda yang rapuh. Sifat asli kaca itu adalah rapuh. Dia cepat hancur, dia cepat pecah berkeping-keping. Kesenggol sedikit aja dia bisa pecah. Tapi ada kaca anti peluru. Ada kaca itu yang anti pecah. Bahkan tuh tadi anti peluru. Ditembak itu nggak bisa pecah, nggak bisa tembus. Padahal asli sifat kaca itu rapuh, mudah pecah. Tetapi kok bisa kaca yang punya sifat aslinya adalah rapuh, bisa anti peluru? Bahkan saya mungkin pernah cerita di sini tentang dulu ya, waktu saya masih remaja dulu tentang bom di Indonesia, ngebom apa itu namanya kedutaan Amerika yang ada di Indonesia. Itu temboknya hancur, kacanya utuh, bahkan kacanya lepas dari tembok karena temboknya hancur. Kacanya itu lepas, jatuh, tapi tidak hancur sama sekali. Utuh temboknya yang hancur, kaca anti pelurunya tetap utuh. Nah, kita bisa melihat, kita semuanya punya sifat masing-masing. Sebenarnya kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita semuanya punya sifat asli dari surga itu kuat, tangguh. Tetapi karena kita lahir dari dosa, kita dikandung pada waktu itu mungkin keluarga kita, ibu kita dalam keadaan kecewa dan sebagainya, itu membentuk sifat kita dari sejak kandungan. Kalau ibu kita waktu mengandung kita penuh dengan ketakutan, ada penolakan, bahkan dia menolak anaknya, anaknya itu akan terbentuk dengan sifat-sifat yang bercampur dengan sifat dosa sehingga hatinya banyak terjadi luka, ada banyak yang remuk, ada banyak yang retak. Nah, sehingga sifat manusia yang lahir karena kita lahir dari sifat dosa, maka sifat kita itu mudah hancur, mudah remuk,
mudah patah. Makanya dikatakan hati yang hancur. Hatiku terasa tercabik-cabik. Kalau tersinggung katanya hatiku merasa teriris-iris. Hatiku merasa remuk redam. Kalau marah hatiku terasa terbakar, ya kan? Memang hati itu nggak cuma kata-kata, memang seperti itu perasaannya, rasanya. Kayak saya dulu pernah ketemu seorang itu, orang itu suka sekali maki, suka sekali nuduh orang. Waktu dia menuduh saya, kemudian maki saya, itu langsung rasanya di hati itu kayak ada yang menusuk, terus kayak darahnya itu langsung kayak apa ya, kalau bahasa Jawanya semburat, kayak apa ya, muncrat gitu, gitu di dada. Itu kayak sakit sekali. Jadi kalau dikatakan hati itu ngerasa tercabik-cabik, itu memang begitu rasanya. Kenapa? Karena sifat kita itu mudah hancur seperti kaca tadi. Makanya kenapa Tuhan mau kita itu dilatih sehingga sifat aslinya kita yang seharusnya cepat hancur karena kita lahir dari banyak luka. Kadang ibu kita, ayah kita itu baik, tapi di sekolah kita dibully. Kemudian ada banyak hal kejadian yang membuat hati kita ini nggak utuh. Karena nggak utuh itulah benda yang nggak utuh itu cepat bisa dihancurin kayak tembok kalau nggak utuh banyak retak-retaknya. Itu mudah dijebol. Makanya kenapa Tuhan itu mau memulihkan hati? Selain hati dipulihkan supaya utuh, tapi kemudian dilatih untuk bisa memiliki sifat dan mental yang tangguh. Hatimu nggak gampang terluka, nggak gampang hancur, nggak gampang remuk. Mungkin saya pernah cerita, saya dulu orangnya itu gampang terluka. Saya itu dulu dipanggil di sekolah sampai SMA, dipanggil gembeng. Yang tahu bahasa Jawa? Tahu ya, gembeng itu nangisan. Saya itu apa saja nangis, cepet nangis karena cepet terluka. Tapi saya nggak bisa balas karena kalau saya misalnya nih bertengkar dengan teman atau diolok-olok namanya waktu remaja ya. Saya pingin balas ngolok, belum sampai ngomong udah nangis duluan. Bibir saya itu langsung gemetar, langsung gitu, langsung nangis. Pingin balas nggak bisa nangis, jadi malu semua bilang, wah dasar gembeng, itu terkenal sampai SMA saudara masih gembeng. Tetapi kenapa kemudian berubah? Waktu Tuhan izinkan saya mengalami proses. Nah, saudara, untuk menjadi orang yang punya sifat yang tangguh. Seringkali Tuhan izinkan kita mengalami proses sendirian. Waktu engkau tidak lagi, kalau saya dulu lagi jengkel dengan teman, saya pulang nangis. Nanti besoknya kakak saya datang ke sekolah saya. Kakak saya itu kepemimpinannya kuat. Kakak saya perempuan tapi jagoan. Dia akan damprat teman-teman saya lega. Selalu ada yang belain saya. Kalau nggak gitu ayah saya datang ke sekolah, ke kepala sekolahnya. Sehingga kepala sekolahnya negur teman-teman saya. Tapi itu tidak membentuk saya. Saya yang gembengan sampai SMA tetap gembeng. Tapi setelah itu, di akhir-akhir, saya mulai mau lulus. Tuhan mulai banyak menguji saya. Tuhan izinkan saya diproses sendirian. Gimana sih proses sendirian? Makanya kenapa semua orang di dalam Alkitab mengalami masa padang gurun. Apa itu padang gurun? Mereka mengalami tantangan, masalah yang dia harus hadapi sendirian. Tidak ada orang lain. Tidak ada yang bisa kau andalkan. Yesus pun pada waktu mengalami ujian, tantangan, ketemu dengan setan. Dia dicobai oleh setan. Dia dalam keadaan sendirian. Waktu menghadapi salib, dia juga sendirian. Nah, saudara, kita itu akan mengalami di proses Tuhan sendirian yang saya waktu itu nggak bisa meminta tolong siapapun.
Ada banyak hal yang akan Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Bahkan meminta tolong kepada pasangan hidupmu, suami atau istrimu. Mereka tidak bisa menolong. Disitulah saudara sedang dibentuk Tuhan. Karena pada waktu ujian datang, sekalipun ujian itu bukan karena Tuhan, tetapi karena kesalahan kita atau karena iblis yang menuntut kita menerima ujian, selama kita berseru kepada Tuhan, saudara, itu akan Tuhan. Tuhan itu tidak akan membuat kita itu hancur, tapi kita sedang dilatih Tuhan untuk menjadi kuat. Saudara, kita menjadi orang yang tangguh kalau kita sudah tidak mengandalkan orang lain. Kita belajar tidak mengandalkan orang lain, kecuali mengandalkan Tuhan dan diri sendiri. Saudara menjadi orang yang mandiri dengan imanmu, mandiri di dalam menghadapi segala sesuatu. Kita bersyukur kalau ada orang yang bisa membantu, tapi kita tidak mengandalkan mereka. Itulah orang yang tangguh. Sekarang saya dulu setelah menjadi orang yang tangguh, sampai saya tuh bingung. Saya itu jadi orang hampir nggak pernah nangis. Saya baru nangis kalau dalam penyembahan terharu saya nangis. Tapi saya mau difitnah, mau dikecewakan, saya nggak nangis. Tapi dulu pernah saya pergumulan sampai kepingin mati. Itu saya tidak nangis karena saya disakiti. Saya menangisi orang-orang yang saya tinggalin, yang saya merasa saya mengecewakan mereka. Saya menangisi mereka, bukan menangisi saya sendiri. Berbeda, ada pembentukan. Nah, makanya sekarang kita mulai belajar. Kenapa Daud itu menjadi orang yang tangguh di dalam hidupnya? Dia itu adalah orang yang seharusnya remuk, saudara, karena dia itu ditolak keluarganya. Tapi dia menjadi orang yang tangguh. Kita akan belajar dari kehidupan Daud supaya kita tahu bagaimana memiliki kehidupan yang tangguh. Karena sekali lagi, dunia tidak menjadi lebih baik. Makanya perlu ketangguhan. Orang yang tangguh nggak gampang kecewa. Orang yang tangguh tidak gampang menuntut orang lain untuk mengerti dirinya. Karena dia bisa berdiri atas kakinya sendiri, atas imannya sendiri, dia bisa menyembuhkan luka dia sendiri. Kita akan melihat kehidupan dari Daud. Di dalam Daud itu kayak apa? Bagaimana Daud melatih dirinya memiliki pribadi yang tangguh? Ada di PowerPoint. Yang pertama, dia terlatih membangun imannya sendiri. Dia terlatih membangun imannya sendiri. Saudara sekarang, saudara ada Bapak Gembala, ada Pastor Yongki, ada Ibu Yongki yang suka mendoakan. Saudara punya pengayom rohani. Saudara kalau punya masalah bisa konseling. Saudara bisa minta didoakan. Tetapi ada saat, ada banyak hal sekalipun didoakan. Sekalipun ada yang menguatkan saudara. Saudara itu tidak bisa kuat kalau saudara sendiri tidak berubah untuk bisa menguatkan dirimu sendiri. Daud itu terlatih membangun kepercayaannya di dalam 1 Samuel 30. Ayat 6 berkata begini. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Pada waktu itu di Siklak, itu semua harta tentara Daud dan tentaranya itu semuanya dirampas oleh musuh. Dan kotanya dibakar oleh musuh, nggak ada sisa.
Anak-anak, istri mereka semuanya dibawa, tidak ada satupun yang tertinggal. Termasuk keluarga dan istrinya Daud. Semuanya pas sampai dikatakan mereka menangis sampai habis suara mereka. Sampai nggak bersuara, saking nangisnya, saking sesaknya, sampai suara nggak bisa keluar. Daud itu punya masalah yang sama. Dia punya masalah yang sama, hartanya juga dirampok, rumahnya juga dibakar, istri dan anak-anaknya juga ditawan oleh musuh, sama. Tapi dia mendapatkan masalah double karena orang-orang menyalahkan Daud dan mereka semua akan melempari Daud dengan batu. Mereka menyalahkan ini gara-gara kamu, saudara. Kalau udah disalahkan itu nggak enak. Apalagi tidak ada satupun yang berdiri di sisi Daud. Oh kan ada Tuhan. Ya, Tuhan baru bekerja kalau kamu mempercayai Tuhan. Tuhan itu kalau dipercayai, kita berteriak kepada Tuhan, baru ada pertolongan. Kenapa? Karena Tuhan mau kamu punya iman yang aktif. Iman tanpa perbuatan adalah mati, iman bukan perasaan. Dan dikatakan Daud akan dilempari batu, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan yang membuat dia teguh, membuat dia bisa tenang. Yang dia pikirin bukan lagi anak, istri, harta, dan tuntutan orang-orang. Yang dia sekarang pikirin, bagaimana aku menguatkan imanku, karena dia bisa saja juga menjadi kecewa kepada Tuhan. Orang yang tangguh itu terlatih. Saudara, sifat tangguh itu tidak diberikan begitu saja. Tetapi engkau harus melatih dirimu. Saya yang dulu gembeng, saya dulu orang yang takut berhadapan dengan orang karena saya pemalu. Saya itu pemalu akut, saudara. Kalau mau ketemu orang, saya kalau ngasih hadiah orang, saya malu. Padahal memberi hadiah itu kan orang senang. Saya kalau memberi hadiah, itu saya selalu minta tolong orang lain untuk memberikan hadiah dari saya. Sekalipun orang itu nggak ngomong itu hadiah dari saya nggak masalah. Saking pemalunya. Apakah Tuhan tiba-tiba mengubah saya menjadi orang yang tangguh, bisa berbicara dengan orang? Tidak, tapi Tuhan mengajar saya, melatih saya, yang membuat saya mau nggak mau harus ngomong, mau nggak mau harus berani menghadapi masalah sendiri. Hadapi masalahmu sendirian, kamu harus menghadapi imanmu, menguatkan imanmu sendiri. Engkau yang harus percaya kepada Tuhan, engkau yang harus menguatkan. Aku harus mengandalkan Tuhan, aku harus tetap percaya bahwa Tuhan menyertai aku. Saudara, saya itu dulu jadi pemalu itu tidak enak. Maka saya pernah katakan, pemalu itu perbudakan. Kita diperbudak, kita ditawan. Dulu di sekolah Alkitab ada namanya kantata. Itu nyanyinya itu, saudara, saking bagusnya. Diundang ke Singapura, diundang ke Malaysia, pernah ke Amerika. Saya pingin naik pesawat. Kalau ikut kantata, saya bisa naik ke pesawat. Dari Kota Batu bisa ke Manado, ke kota-kota yang lain, pulau-pulau yang lain yang saya nggak pernah. Ke Bali, saya nggak pernah, saya kepengen ikut. Tapi mau daftar saja nggak berani. Tahu saudara, orang-orang tuh biasanya berani menolong orang lain. Tolong dong kamu daftarin, semua mau. Tapi giliran saya minta tolong daftarin saya. Kamu daftar sendiri dong. Kamu daftar sendiri dong. Saya sampai minta sama Tuhan, Tuhan gerakkan mereka Tuhan untuk memanggil saya daftar. Tapi Tuhan tidak menjawab doa saya.
Kenapa? Karena Tuhan mau saya mulai belajar melangkah menghadapi masalah sendirian. Kalau dulu kakak saya maju, ayah saya maju, sekarang tidak ada. Saya suruh Roh Kudus yang maju, Roh Kudus nggak mau maju. Supaya saya yang ngomong. Setelah itu Tuhan saya itu malu, saya minder, Tuhan tolong, Tuhan langsung ngomong, kamu yang harus keluar dari ketakutanmu. Minder itu kenapa? Kenapa saya pemalu? Saya takut malu, saya takut ditolak, saya takut diolok-olok, saya takut terlihat jelek, misalnya nyanyi ternyata suaranya jelek. Saya langsung membayangkan nanti ketawain orang, padahal yang saya takutkan belum terjadi. Waktu saya mulai belajar, saya berani, saya hadapi deh rasa malu, rasa takut, ditolak ya biarin, di apa? Saya dulu saudara sampai ada orang, saya mau salaman, orangnya pas gak lihat, sampai semua, wih, kamu langsung merah loh, orang-orang ini mau salaman, kamu gak salaman, saya langsung merah, pemalu. Setelah saya mulai diajar Tuhan, keluar dari dirimu, keluar dari ketakutanmu, saya pulih sedikit demi sedikit. Saya tidak lagi takut ditolak, saya tidak lagi takut kalau harus malu, saya tidak takut kalau harus dihina, saya tidak lagi takut kalau harus gagal. Saya menguatkan hati saya bahwa Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup saya. Saya diciptakan bukan seorang pecundang. Saya diciptakan sebagai seorang pemenang dan punya mental yang kuat. Kalau sekarang hancur karena masa lalu yang menghancurkan hidup saya. Saya takut malu dan sebagainya. Setelah itu saya pulih. Saya menguatkan hati saya. Kalau toh saya dihina, saya punya Tuhan. Nah, itu sama sandaran saya. Yang kedua, kenapa Daud mempunyai mental yang teguh? Dia terlatih menguatkan jiwanya sendiri. Makanya berpikir positif. Saudara harus bisa, makanya di sini dikatakan mengasihi dirimu sendiri. Engkau harus tahu siapa dirimu. Engkau harus fokus dengan kelebihan-kelebihanmu. Engkau harus menguatkan jiwamu. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 42 ayat 11 berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Saudara, saya dulu, karena saya punya mental pecundang, saya nggak berani menghadapi masalah. Saya tidak sah, saya itu kalau misalnya ada lomba, saya tahu saya bakal kalah, saya lebih baik tidak ikut lomba. Hanya karena takut malu, takut gagal. Saya pernah, saudara, sudah disuruh nyanyi untuk Natal. Karena saya menggerakkan orang-orang yang malu-malu, ayo kamu ikut Natal, itu sudah mulai agak berani, kamu ikut, kamu ini. Terus mereka semua ikut drama. Saya sendiri waktu disuruh nyanyi, saya nggak mau. Loh kamu mau suruh orang-orang berani, kok kamu nggak berani? Akhirnya saya latihan nyanyi, saudara. Beberapa bulan sebelum Natal. Waktu maju ke depan, dipanggil. Sekarang waktunya Deborah untuk maju depan nyanyi, semua tepuk tangan. Saya nggak berani muncul. Sungguh-sungguh saudara saya nggak muncul. Terus sampai, oh nggak jadi, Deborahnya malu diumumin ke depan. Tahu orang-orang yang tadinya ikut gara-gara saya yang suruh. Kamu sendiri nggak berani. Di sini nggak berani saudara. Tapi setelah saya belajar dari Daud, menguatkan jiwamu sendiri. Saya katakan, kalau toh gagal aku nggak mati. Ada banyak orang gagal, tapi mereka nggak apa-apa tuh. Ada banyak yang orang-orang yang lebih nggak bisa apa-apa. Suaranya jauh lebih jelek, tetapi dia berani. Ngapain aku nggak berani? Terus dikuatkan. Ngapain aku malu? Dan sebagai itu menguatkan diri sendiri, akhirnya saya menjadi yang seperti sekarang. Saya itu, dulu saya pikir saya orang paling introvert. Tapi waktu kapan hari itu, apa namanya, yang, apa, itu apa namanya, yang ngisi karakter itu ya kan. Saya itu
adalah seorang sanguin parah. Kalau nggak direm kan ngomong terus saya people person. Loh kok bisa ternyata saya sanguin parah hanya gara-gara sifat saya yang tidak mengalami pemulihan. Saya jadi orang introvert. Tapi kalau di rumah saya melucu sampai adik saya pernah ngomong. Semua keluarga saya suka melucu, suka bercanda, terutama ibu saya. Terus adik saya bilang begini, di rumah ini nggak ada yang lebih lucu dari Deborah. Saudara, saya suka melucu di rumah. Di luar introvert aku. Daud menjadi orang yang pulih. Dia bisa kuat karena dia bisa menguatkan jiwanya sendiri. Demikian juga dengan saudara. Sehingga saudara tidak tergantung orang lain membahagiakan saudara. Saudara merdeka, saudara bahagia karena keputusan saudara. Yang berikutnya, belajar dari Daud. Daud yang ketiga, belajar bisa membereskan hatinya sendiri yang terluka. Ini adalah orang yang tangguh. Semua kita pernah terluka, semua kita pernah tersinggung, semua kita pernah kecewa, semua kita pernah mengalami tertolak, pernah sakit hati. Gak perlu datang ke orang minta dipulihkan. Belajar bisa memulihkan hatimu sendiri. Belajar kalau Alkitab berkata, saya pulih kalau mengampuni, belajar mengampuni. Beresin hati. Saya mungkin pernah kecewa. Saya dulu punya teman. Saya baru tahu itu adalah sifat orang NPD. Mungkin saudara tahu ya NPD. NPD, Narcissistic, apa itu? NPD, Narcissistic Personal Disorder. Orang itu jahat, suka menyiksa mental orang. Kayak orang psikopat, tapi ini yang tidak membunuh, tidak mencincang daging manusia, tetapi membunuh dan menghancurkan mental orang. Dia suka menghancurkan orang. Ternyata saya kepahitan. Selama 3 bulan, saya berdoa untuk memulihkan hati. Saya katakan, aku mengampuni, aku memberkati dia, aku mengasihi dia terus selama 3 bulan, saudara, sampai sembuh. Itu akhirnya terlatih, bisa tersinggung, tapi cepat beres, nggak nunggu berhari-hari. Saya bisa kecewa, tapi bisa beres. Saya dulu melayani orang, pelepasan. Orang itu dilayani setelah, karena mungkin dia malu, dia malah fitnah saya. Di depan saya. Dia nggak tahu saya ada di situ. Saya di hati itu pengen gini, pengen tak damprat. Kamu habis kerasukan setan masih memfitnah orang. Mau tak gitu kan? Tapi perang di sini. Tuhan harus tak damprat atau diem. Tapi di sini mulai belajar perang. Belajar perang, menguasai hati, udah biarin. Toh sekarang aku punya prinsip, dipermalukan, aku nggak mati, nggak hancur. Mau difitnah, mau dihancurkan, dipermalukan. Justru melatih diri saya untuk bisa tetap tampil dalam kemenangan. Setelah itu saya ngomong sama suami saya, yang aku tadi diginikan seharusnya tak damprat boleh nggak ya? Terus suami saya bilang, ya lebih baik nggak usah. Apalagi kalau tanya suami kan bilang gini, ya lebih baik nggak usah, diem aja. Toh yang penting berkenan kepada Tuhan. Saudara, akhirnya bisa menyembuhkan diri sendiri. Yang Tuhan mau kita memiliki karakter seperti Yesus. Pada waktu Yesus mau menghadapi salib, dia minta tolong murid-muridnya untuk mendampingi dia berdoa. Tapi mereka semua tertidur. Kenapa? Ada banyak perkara yang akan kau hadapi sendirian. Makanya dilatih sebelum Yesus menghadapi salib. Dia sudah terbiasa untuk menghadapi segala sesuatu sendirian. Jangan begini, kan Yesus Tuhan waktu di dunia. Dia menanggalkan kealahannya menjadi sama seperti manusia. Yang terakhir, sekali lagi kesimpulan dari semuanya ini. Belajar bisa berdiri atas imanmu sendiri. Engkau harus bisa menguatkan imanmu sendiri. Engkau harus bisa menguatkan jiwamu sendiri. Bahkan engkau harus bisa memulihkan hatimu sendiri. Engkau harus bisa mengandalkan hanya Tuhan dan dirimu sendiri. Ayat yang terakhir. Di dalam Yesaya 40.
ayat 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lusuh, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dikatakan di sini Tuhan yang memberi kekuatan kepada yang lelah. Kepada siapa? Kepada mereka yang menanti-nantikan. Nah, untuk menanti-nantikan, saudara harus bisa menguatkan dirimu untuk mau menantikan, menguatkan dirimu untuk tetap sabar, menguatkan dirimu untuk tetap percaya. Jadi nggak pasif. Itu membuat saudara memiliki mental baja. Kita yang punya sifat seperti kaca, bisa menjadi kaca yang sifatnya rapuh, bisa menjadi baja karena melewati proses. Kaca yang anti peluru itu tidak sama dengan kaca yang lain. Karena kaca ini melewati proses. Kemarin ada seorang hamba Tuhan, dia pengusaha kaca. Dia bilang, ya kaca yang anti peluru itu dibakar di oven berkali-kali sampai kuat. Kaca yang lain gak melewati proses, makanya pecah. Dan kita yang seharusnya kaca bisa menjadi baja. Kenapa? Karena mengalami proses. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Biarlah kami, Tuhan Yesus, memiliki sifat yang tangguh. Karena Engkau tahu, Tuhan Yesus, bahwa kami butuh mental yang tangguh, karena di dunia ini banyak pencobaan, banyak masalah, banyak hal yang harus kami hadapi. Tetapi kami bersyukur kami diciptakan menjadi orang-orang yang tangguh. Dan kami mau dikembalikan kepada sifat kami yang lama, sifat kami yang asli, yaitu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tolong kami Tuhan, supaya kami belajar dari Daud, menguatkan kepercayaan kami, menguatkan mental kami, dan bisa menyembuhkan luka hati kami. Tidak menjadi pecundang, tidak mau tergeletak, tetapi kami mau bangkit berdiri pada waktu hancur karena masalah. Kami bangkit kembali karena kami ada bersama dengan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.